Suatu Apa saat nih mimpi nanti, Mbak tentang ya, Jakarta nih suatu ya? saat juga siapa tahu Jakarta juga bisa dipimpin oleh perempuan, belum pernah ya? kan? Iya, belum pernah ya? Belum Kita pernah. Belum pernah. Dan pemimpin-pemimpin perempuan sekarang di daerah-daerah juga cukup banyak ya. Tapi yang sekarang yang paling penting sih kita bagaimana mengedukasi perempuan itu harus memilih minimal pilihannya, dia harus tahu siapa. Mau perempuan mau laki-laki ya kan. Jadi nggak asal pilih gitu. Tapi kalau ada perempuan yang hebat, perempuan yang mungkin mumpuni, kenapa enggak? Bantuan ini sebetulnya mendidik atau tidak mendidik. Maksudnya baik, pemerintah baik, membantu yang tidak mampu. Tapi ada beberapa hal, dan saya yakin ini juga pasti karena oknum awalnya, menggampangkan, bisa dinegokan, bahkan masih ditemukan KJP, mungkin apa, itu diperjualbelikan. Diperjualbelikan. Hai Sobat WR Podcast, kita kembali ngobrol kebangsaan, masih di edisi Kado untuk Jakarta. Kali ini di dapur studio podcast kita hadir legislator DPRD Jakarta, Mbak Yuke Yurika. Apa kabar Mbak? Baik, Mbak Revi. Sehat ya? Alhamdulillah. Oh, sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat, ini kan kepilih lagi ya? Alhamdulillah. Yang ketiga ini berarti? Yang ketiga. Periode yang ketiga nih Sob. Dapil Jakarta? Selatan, Dapil 8, Selatan 8. Ya. Mbak Yuke ini adalah legislator DKI. DKJ ya sekarang, DKJ, sudah DKJ. Masih kagok. Masih kagok nyebutnya. Nah ini nih Mbak, ingin tahu nih, kenapa nih motivasi Mbak Yuke ini untuk terjun dan memilih bahwa politik adalah jalan ninjanya Mbak Yuke? Kan pasti kita ingin tahu nih, story-nya nih. Iya. Jadi Mbak, makasih banyak nih diundang ya. Jadi kita sharing-sharing aja. Sebetulnya awalnya tuh saya nggak ada kepikiran masuk dunia politik. Mungkin kalau teman-teman tahu atau mungkin ada yang belum tahu, background saya juga teknik di UI. Jadi nggak kepikiran sama sekali. Walaupun mungkin ayah saya lebih dahulu terjun di politik ya? Tapi kita tidak pernah masing-masing lah kita. Dan waktu itu saya tidak sengaja masuk, diperkenalkan sama seseorang karena saya sering diskusi, sering komplain, mungkinnya di meja makan sama ayah saya. Walaupun waktu itu saya sudah berkeluarga, jadi saya masuk politiknya juga dibilang muda banget juga enggak gitu. Karena saya pas sudah anak kedua di 2008 itu akhirnya ayah saya, kamu daripada bawel terus gitu ya, dikenalkanlah saya dengan seseorang gitu. Akhirnya saya bergabunglah di partai PD Perjuangan, yaitu Taruna Merah Putih. Dari Ormas ya? Saya dari Ormas, dari saya partai. Itu juga saya akhirnya tertarik karena yang bergabung di situ macam-macam. Tidak politik praktis langsung, tetapi ada olahragawan, ada pengusaha. Waktu itu saya memang lebih aktif di dunia usaha. Waktu itu saya masih pengusaha. Terus juga sama anak muda. Nah itu yang membuat saya akhirnya bergabung di situ dan aktif di situ. Terus 2008 itu saya bergabung. 2010 mungkin cukup rajin barangkali ya, gitu, cukup rajin, aktif di sana sini, dilirik lah untuk masuk ke struktur. Jadi saya masuk di struktur PD Perjuangan itu di DKI Jakarta. DPD ya? Iya, di DPD di 2010, 2 periode di DPD. Saat ini saya dari 2019 kemarin dipercaya untuk megang di DPC Kota Administrasi Jakarta Selatan, jadi ketua DPC sekarang. Jadi mengalir gitu aja Mbak, nggak ada. Akhirnya saya memang betul-betul terbuka mata saya pada saat saya bergabung di partai, terus beririsan sama partai. Kan. Yang tadinya saya nggak ngerti sama sekali, oh begini dunia. Akhirnya saya memutuskan daripada kita cuman berisik di luar, kita berjuang tuh bisa di dalam, bisa di luar sistem. Akhirnya mau nggak mau memilih terjun walaupun dengan walaupun saya sekarang mungkin yang sudah periode ketiga, tapi masih banyak banget yang memang PR yang kita harus lakukan dan nggak gampang. Kita jadi legislator aja, kita masuk ke dalam struktur atau sistem, itu juga nggak bisa langsung
bisa menyelesaikan semua permasalahan. Gitu. Nah, apalagi Jakarta ini ya. Betul. Apalagi sekarang ada perubahan dari DKI ke DKJ nih. Ya. Nah, gimana itu Mbak? Kalau tadi Mbak sudah bercerita bahwa nawaitunya, motivasinya dan segala macam dan effortnya luar biasa ya, kembali memenangkan yang periode ketiga ini ya. Artinya kan berhasil memenangkan hati rakyat ini ya. Effortnya luar biasa. Nama besar Babe ini, fitrahnya memang seperti itu, tapi ada upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh Mbak Yuke. Dan ini Mbak Yuke, kan kalau kita membahas tentang DKI ke DKJ ya kan, ada banyak persiapan tentunya yang harus dilakukan, termasuk dari legislator dan sebagainya. Gimana pandangan Mbak Yuke dari DKI ke DKJ ini kan? Mungkin secara infrastruktur oke lah, sekarang macam, tapi mindset orang dan sebagainya kan diperlukan ya, karena manner dan sebagainya kan kita tahu kita masih jauh tertinggal dari big city yang lainnya. Gimana itu Mbak? Ya memang ini nggak akan mudah banget gitu ya. Memang kita juga kemarin perubahan, walaupun kita sudah mungkin ikut membantu memikirkan, mengkaji di DPRD juga bikin lah pansus waktu itu kalau pasca Jakarta tidak menjadi ibu kota lagi seperti apa. Dan ternyata sampai sekarang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, undang-undang udah dibuat. Mau nggak mau kita juga harus mempersiapkan di DKJ. Menurut saya sih yang memang harus kita siapkan adalah kita selalu menyampaikan nih Mbak ke masyarakat juga, nggak usah khawatir. Pertama, tidak perlu khawatir apakah pasca kita tidak menjadi ibu kota itu langsung Jakarta itu sepi dan sebagainya. Karena kita sudah coba memberikan masukan, negara-negara lain pun juga banyak yang perpindahan ya ibu kotanya itu hanya perpindahan pemerintahan saja kan, itu tidak mempengaruhi apa-apa. Tapi yang paling penting adalah yang saya juga selalu membantu mensosialisasikan, mengingatkan dan memotivasi warga Jakarta adalah kita yang harus mempersiapkan diri. Misalnya apa, kan pengennya nanti Jakarta jadi kota modern, kota global. SDM kita gimana? Warga Jakarta ini udah siap belum? Yang selama ini mungkin mungkin masih santai-santai aja, tapi kita ini nggak bisa nanti. Kita harus lebih kekhususan itu harus kita buat gitu. Kalau kemarin khusus ya karena ibu kota. Karena ibu kota. Sekarang brandnya kan ini, Jakarta nih apa nih kan? Apalagi setelah kita lihat draft ya, kita belum turunannya nih. Ini kekhususannya di mana nih kita bilang kok nggak usus-usus banget gitu kan? Dan khususnya kayaknya hampir tidak ada perubahan sih sebenarnya ya, menjadi pusat ekonomi, lalu aglomerasi dan sebagainya kan sudah ada sebelumnya itu kan ya di Kepres ya, sudah Jabodetabek Jur ya, Jabodetabek Unjur. Cuman kan yang kita khawatirkan nextnya. Aglomerasi berarti kan kita harus bersinergi bersama daerah-daerah penyangga yang sebenarnya kemarin-kemarin juga seperti itu sudah jalan. Tapi kenyataannya kan masih Jakarta ini yang masih lebih baik dibanding yang fasilitas segala macamnya ya. Nah ini menyamakan ini kan juga PR. Terus juga belum lagi warga kita sendiri juga ya tadi saya bilang SDM kita juga harus dibenahin. Udah gitu kita harus create, misalnya selain kota global, ada kota destinasi wisata. Untuk pariwisata, kebudayaan budaya seperti apa. Betawinya ini ya. Dengan adanya Perda Betawi, perlindungan untuk mereka biar bisa berbuat maksimal dengan kebudayaannya kan sampai sekarang juga menurut saya masih belum maksimal. Nah kita kan harus ngebut itu. Gimana biar orang tahu Jakarta walaupun modern, global, tapi budayanya oke, pariwisatanya juga oke. Terus ngebenahin Pulau Seribu misalnya, ngebenahin destinasi-destinasi pariwisata di sini. Itu kan juga PR yang harus kita kebut. Kalau kita nggak bisa ngebut itu, akhirnya nanti daerah penyangga lain, misalnya Bogor, dia udah siap dari dulu, dia udah misalnya gitu ya, dia nyiapin ada stasiun kereta barangkali nanti kalau misalnya ada aksesnya lebih gampang, udah gitu belum daerah-daerah lain bebenah, akhirnya kekhususan Jakarta sendiri nggak kelihatan, brandnya nggak kelihatan ya, brandnya tidak kelihatan. Dan yang memanfaatkan itu yang kita khawatirkan adalah di luar semua itu yang memanfaatkan kekhususan ataupun apa itu bukan orang Jakarta sendiri, tetapi orang-orang di luar Jakarta. Itu padahal yang jelas undang-undangnya itu justru yang Betawi kan paling nggak pusatnya di situ ya. Jadi memang banyak kayak kita tahu Setu Babakan juga belum maksimal. Kalau kita mau dorong ke sana apa sih gitu. Padahal kita misalnya kalau ke luar negeri dengan tinggal di kampung perkampungan mereka gitu ya, suasana sana kan nyaman.
Tapi ini kalau kita udah nginep aja di perkampungan Betawi sambil bisa belajar, bisa ngerasain suasana kampung Betawi seperti apa, kan belum maksimal banget gitu. Belum maksimal. Community tourismnya ya. Nah, itu yang kita sih berharap next depan bukan menjelang ya, sudah mulai. Sudah mulai. Ya, itu yang harus menjadi concern kita juga. Tergagap-gagap ini semuanya nanti. Itu dia. Jadi misalnya per wilayah aja, misalnya kampung-kampung per RW lah. Kita bilang create apa? Misalnya mau jadi kampung dodol Betawi, dodol Betawi yang enak mungkin di Jakarta Selatan, di daerah Mampang ada di sini. Kayak gitu-gitu harus kita create juga gitu. Identifikasi dan create bener souvenirnya mungkin, nah pokoknya dimaksimalin lah, plus sanggar-sanggarnya juga. Memang kita terkendala kemarin kan COVID dan lain-lain ya Mbak ya. Iya, tapi kan kita termasuk sukses kemarin kan, termasuk sukses. COVID cuman bangkitnya lagi khususnya untuk lapangan pekerjaan dan lain-lain itu juga jadi salah satu kendala juga di luar yang tadi kita bicarain. Jadi ya mudah-mudahan sih smooth semuanya, mudah-mudahan tidak ada yang menjadikan gap yang terlalu seperti apa. Tapi yang jelas kita berharap kekhususan Jakarta itu betul-betul ada hal-hal yang memang harus kita jaga. Aset-asetnya Jakarta itu untuk pendapatan daerah Jakarta lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Misalnya yang pesisir pantai kan itu udah ada tuh, pesisir sekian puluh kilometer mil itu ranahnya, izinnya juga mungkin harus apa-apa ke kita. Kalau misalnya lewat pemerintah pusat, apa manfaatnya untuk warga untuk Jakarta itu. Tapi semua juga beberapa masih ada di pusat kan, termasuk kayak GBK dan sebagainya ya. Salah satu kan yang kalau kita lihat di situ, kita ingin misalnya GBK terus Kemayoran. Itu dikembalikan lagi bukan kekuasaannya. Harusnya sih seperti itu dong. Karena memang itu brandnya di Jakarta, DKI. Brandnya Jakarta kan itu. Tapi kan ternyata masih harus ada koordinasi lagi. Nah itu agak sedikit mungkin kita agak lemes tuh. Walaupun kita masih belum tahu ya implementasinya seperti apa. Ya, pemerintah pusat itu ngasih dikajinya ya. Itu yang makanya kita bilang mudah-mudahan ini kan juga masih sambil berjalan, turunan nantinya juga harus kita jaga sama-sama. Dan andai kata ada yang merugikan atau apa, kita harus kaji ulang kenapa tidak gitu. Jadi masyarakat pun juga kita harapkan ikut terlibat langsung dengan positif ya, bukan main nolak dulu. Tapi ayo justru kita yang duduk saya review atau kaji ulangnya kan justru karena persoalan waktu itu soal pemilihan wali kota dan sebagainya, justru yang sebenarnya basically yang identifikasi Jakarta yang harusnya dilakukan. Ini gimana Mbak legislatornya ini? Kalau kita kan bisa ngelihat itu, kita kembalikan lagi kalau terkait apakah harus buka tingkat 2, itu kan pasti ada kajiannya, secara anggaran, secara secara ruang lingkup. Tapi yang paling penting yang tadi itu saya sampaikan. Ini peran serta, terus kembali lagi kita untuk masyarakat Jakarta seperti apa, bukan hanya untuk karena waktu itu sempat diskusi informal, kayaknya juga ada yang bilang plus minus ya, ada yang bilang agak berat kalau misalnya jadi tingkat 2 ya? Karena secara ruang lingkupnya juga masih terlalu kecil atau sebagaimana. Jadi ya itu mungkin yang tahap keduanya, tapi yang jelas banyak hal yang kita harus ini masih persiapkan dan ngejaganya itu saya khawatir. Dan ini komunikasi pada saat kita membuat turunan pun juga dengan daerah-daerah sekitar itu harus duduk bareng banget dan pemahamannya harus satu, nggak bisa ego-egoan kan. Misalnya mungkin daerah lain kepengen ego. Mbak, ditemuin nggak misalnya, Mbak ini kan 3 periode kan ini nanti kan, melalui dari gubernur ke gubernur nih. Pasti ada ciri-ciri tertentu lah daripada eksekutif itu. Mana Mbak dari yang Mbak lalu ini yang paling enak lah ngobrol dengan teman-teman di Kebon Siri, lalu menghasilkan sebuah keputusan ataupun kesepakatan yang oke misalnya? Kalau saya sih alhamdulillah sejauh ini komunikasi cukup baik ya. Mau yang kita ibaratnya pada saat satu yang kita dukung ataupun mungkin tidak, semuanya kan bisa dibicarakan sebetulnya. Tetapi yang memang paling idealnya, yang paling nyaman adalah kalau segaris dengan yang kita usung ataupun kita dukung dari pemerintah pusat, pemerintah pemerintah provinsi ya. Gitu. Itu mungkin akan lebih komunikasinya mungkin lebih nyaman gitu. Tetapi itu menurut saya tidak jaminan.
Jadi kalau saya melalui ya, waktu itu saya masuk itu masih Fasenya Pak Jokowi, Pak Jokowi sama mau ganti itu. Terus Pak Ahok, terus juga habis itu sempat Pak Jarot, sempat Pak Sony dulu. Oh iya, PJ ya, sempat Pak PJ, Pak Sony, ya. Pak Jarot, habis itu Pak Anies, lalu PJ sekarang lagi, Pak PJ. Ya. Gitu. Jadi memang beda-beda gaya. Mungkin juga beda-beda. Kalau kebijakan sih, kebijakan itu tergantung ya, bisa yang dilihat atau nggak dilihat, tapi beda-beda gaya komunikasi aja. Ya. Kalau Pak Ahok mungkin lebih strong gitu ya, lebih strength, kita minta. Dan dia memang apapun siapapun open aja. Kita mau datang, mau janjian, nggak janjian, dia selalu open. Terus juga komunikatif, apapun yang mungkin kadang kita pengaduan atau apa dia langsung respon. Terus juga Pak Jarot pun juga ya begitu, mungkin ya karena kita satu partai begitu ya. Tapi kayaknya saya lihat juga sama yang lain juga cukup komunikatif. Gitu. Jadi biasanya saya komunikasi terkait dengan pengaduan-pengaduan mungkin, atau mungkin diskusi kebijakan. DKI Jakarta waktu itu kan punya juga ya pusat pengaduan yang online atau siapa waktu itu kan, dari zaman pas saya masuk sih zamannya Pak Ahok ya. Dengan dan sekarang dikembalikan lagi sama Pak Heru, nggak online ya? Itu ngantrinya bagaimana itu orang? Ya, tapi masih tetap ada yang online-nya. Kalau yang saya setahu saya ya, tapi yang via langsung ke kayak kelurahan atau data segala macam gitu. Ke TKP juga mungkin untuk melibatkan aparat setempat sana, mungkin kelurahan juga ikut biar bisa melayani. Tapi itu pun juga satpol-satpolnya kalau saya lihat sekarang udah lumayan cepat tanggap gitu ya. Cepat tanggap karena waktu itu saya pernah nyoba ngurus, saya nggak pernah ngomong siapa-siapa, saya datang aja ngurus KTP saya hilang, dan itu udah kayak call center kan, datang kayak bank lah gitu ya, walaupun itu jam-jam 12, saya nggak tahu di kelurahan lain sama apa enggak, tapi kan ini berarti tergantung. Ada dekat rumah. Bambu apus waktu itu. Saya sebut. Jadi pas hilang saya ke sana, ternyata saya mesti fotokopi segala macam, dan itu persis jam makan siang. Saya pikir nggak keburu deh gitu kan. Nggak tahu ya, nggak lama, cepat langsung foto dilayani cepat. Dan mudah-mudahan itu ke masyarakat yang lain seperti itu. Daerah yang lain sama dan gitu ya. Dan sekarang misalkan banyak pengaduan tuh Mbak, pengaduan terkait yang paling sering itu DTKS kan, untuk kadang bantuan-bantuan sosial, terus KJP, Kartu Jakarta Lansia. Itu selalu masalah dari datanya mereka. Kenapa nih dari dulu nih selalu permasalahannya tuh data. Waktu zaman Pak Anies saat itu juga data juga. Ya memang kita harus nge-push itu sih, dan sebetulnya menurut aku Jakarta itu mumpuni secara anggaran. Tapi kadang ternyata kenapa dengan datanya kok masih nggak sama, masih nggak sinkron. Ada yang dianggap mampu kok masih dapat gitu kan. Ternyata kan waktu itu pakai data BPS. Terus juga mensinkronkan data dari kementerian sama dari Pemprov sendiri juga mensinkronkannya melalui BPS segala macam masih belum sinkron. Berkali-kali saya masih temukan warga mampu, bahkan dia punya gedung dapat bansos. Nah, sedangkan yang nggak mampu nggak dapat. Malah nggak dapat ya. Terus masalah problem mampu tidak mampu klasik. Terus banget. Mampu tidak mampu kan masing-masing orang beda. Semua juga kalau bisa dianggapnya perlu dibantu gitu kan. Nah itu yang kadang kita harus. Ini jangan-jangan soal mindset juga ini ya. Jadi saya nggak tahu, kita harus diskusi panjang terkait bantuan ini sebetulnya mendidik atau tidak mendidik. Maksudnya baik, pemerintah baik membantu yang tidak mampu. Tapi ada beberapa hal, dan saya yakin ini juga pasti karena oknum awalnya, menggampangkan, bisa dinegokan, bahkan masih ditemukan KJP, mungkin apa, itu diperjualbelikan. Nah kalau ini bisa diberantas betul, gimana ini mau menjadi kota global city masih kayak gini? Makanya gimana nih? Kuncinya adalah memang database. Ya? Makanya saya support penuh pemerintah Pemprov yang sekarang mau membenahi, pasti ada
ada gejolak lah ya. pasti. Terus juga belum mungkin sepenuhnya tepat. Misalnya ada yang dianggap, oh desil sekian. Saya gimana desil? Mungkin saya tinggalnya rumahnya gedung. Kayak orang kalau ngelihat doang gitu. Tapi kan saya tinggal misalnya numpang di rumah mertua. Mertua yang ada 7 anak yang kondisinya kurang lebih sama kayak dia. Dia dan suaminya tidak kerja, masih kerja serabutan dan sebagainya. Kalau hanya dilihat fisik, di rumah ada dispenser, ada kulkas, ada apa. Itu nggak adil dong, dibilang gitu. Nah, hal seperti itu yang kita harus mengecek satu persatu yang secara real. Nah, itu kan harusnya pakai dari pajaknya, mungkin dari apanya bisa. Terus kadang masyarakat juga kan menggampangkan, ya itulah banyak juga sih, walaupun nggak mayoritas datanya yang dipakai siapa gitu kan. Terus banyak juga yang mungkin sudah ada sanksi untuk itu ya, Mbak? Ada, tapi kan tetap juga nggak kejangkau semua kali ya gitu. Terus yang paling penting sih sebetulnya harusnya kesadaran masyarakat semua ya. Terus juga masyarakat kita kan banyak kan juga ini Mbak, kadang-kadang gengsi. Walaupun mungkin pas-pasan, kadang bela-belain dia punya cukup lah ya. Cukup atau dia punya paksakan untuk punya kendaraan misalnya. Terus waktu zaman COVID harus online segala macam. Kadang-kadang orang tua sayang anak itu juga bukan berarti gimana ya. Sampai bela-belain dia mungkin ngutang sana ngutang sini, beliin HP misalnya untuk anaknya segala macam. Nah itu juga nggak bisa kita abaikan. Jadi next ke depan juga seperti apa pola pendidikan, terus juga bagaimana membentuk karakter anak-anak dan juga untuk menyampaikan kepada orang tua. Karena parenting zaman sekarang juga kan nggak gampang ya dengan segala itu satu masalah urusan sendiri itu ya, itu belum yang lain-lain gitu kan. Jadi ya Jakarta menurut aku cukup kompleks dan rumit apalagi zaman sekarang gitu. Nah jadi cukup puyeng juga, makanya urusan perempuan ini semuanya juga perempuan, anak-anak dan sebagainya. Iya betul. Jadi kita juga makanya beberapa juga kebijakan atau apa yang kita bisa dorong yang mungkin berhubungan sama perempuan, sama anak, pendidikan dan lain-lain, itu yang mungkin kita terus upayakan juga untuk di Jakarta lah. Itu kalau dari sisi SDM ya, sumber daya manusianya ya. Tapi kalau dari soal infrastruktur dan sebagainya juga masih banyak juga yang harus kita ini. Betul. Untuk menjadi global city itu kan banyak persyaratan. Sampah aja kalau kita mau ngomong nih Mbak. Nah ini gimana nih sampah ini, Jakarta ini. Sampah rumah tangga sedemikian banyak, sampah industri dan sebagainya. Sementara kan kita cuma punya kalau nggak salah yang paling beken kan Bantar Gebang ya. Tapi itu pun juga kapasitasnya nggak cukup udah nggak memadai. Nah ini masalah sampah juga kita berdiskusi terus karena kebetulan saya di komisi D. Jadi kalau di Jakarta B terus di D ya. D yang pertama saya di B perekonomian, yang kedua di D. Jadi ini juga menjadi concern kami juga urusan lingkungan hidup dan kebersihan nih. Ya kan masuk ke situ tuh. Jadi sampah sama urusan kualitas udara, air dan lain-lain kan itu. Oh iya termasuk air. Air pun kita juga belum loh ketersediaan air minum misalnya. Jadi hak untuk warga mendapatkan air bersih, nggak perlu air minum, air bersih pun juga di dapilku Mbak, di Manggarai, kadang di Tebet, itu masih kadang kalau begitu PAM nggak ada, apalagi yang belum masuk PAM ya, ya masih beli, itu selemparan doang tuh, selemparan sama Jakarta Pusat tuh kan, untuk ya terus jadi memang kita dorong pipanisasi segala macam yang memang belum selesai, mudah-mudahan bisa segera terlaksana impian kita semua. Dengan bergabungnya lagi semua di bawah PAM Jaya ya. Itu ada harapan ke depan, tapi memang rumit juga, nggak gampang juga kan Mbak, masih belum diambil alih 100% oleh Pemprov kan. Proses sih kalau nggak salah sudah semuanya sudah di ini, tapi mergernya terus sistemnya udah gitu ngebenahin, ada zona-zona yang belum tersalurkan pipa, plus ngebenahin pipa-pipa lama yang udah ratusan tahun. Yang sudah
Terus sistemnya buat biar teman-teman ini, warga ini begitu membayar, dia membayar apa yang memang dia dapatkan. Kan kebocoran-kebocoran itu juga banyak. Ini masalahnya kan nggak dari hulu ke hilir nih kan, dari produksinya bermasalah ya kan, lalu dari distribusinya juga bermasalah. Distribusi itu yang pegang sekarang Pemprov atau swasta? Operator ya kalau nggak salah, operator ya. Operator. Tapi semua dikontrol sama swasta, sama Pemprov. Ya, khususnya di bawahnya PDAM itu ya, PDAM. Kita juga sempat sampaikan, jangan sampai pihak-pihak swasta nanti, apalagi untuk yang penting-penting, bagaimana sistemnya untuk kita melindungi, vital banget. Amit-amit ya, kalau misalnya kita nggak jaga, itu keamanannya penting. Begitu ada yang nyemarin aja, itu Jakarta bisa sumbernya kita kan sungai itu aja kan kita. Nah, itu yang PAM. Terus belum yang air tanah, yang harusnya sudah tidak kita gunakan lagi. Terus juga sumber air lain, misalnya sungai, kali dan lain-lain, itu pun juga harus kita cek terus. Ini kandungannya nih baik nggak dikonsumsi? Kalau memang masih ada yang konsumsi. Nah jadi itu peliknya di situ tuh Mbak. Jadi warga sih mungkin nurut nih misalnya, nggak boleh menggunakan air tanah, oke. Tapi apa solusinya? Ya kan? Pipa belum nyampe, atau kalaupun nyampe seret lagi, kan kebanyakan begitu. Berapa kali itu kan mati gitu kan? Menetes. ini global city nih. Global city. Jadi begitu. Itu yang cerita kalau yang belum dapat. Belum ini gedung-gedung tinggi seperti ini. Gimana kita ngecek mereka tidak menggunakan air tanah yang berlebihan. Sedangkan penurunan air tanah di Jakarta itu kontur tanah sudah turun. Itu urusan air. Urusan sampah tadi. Tapi kalau nggak salah dulu waktu zaman Pak Ahok mungkin ya, saya pernah dengar ada yang untuk desalinisasi air laut itu sempat jalan nggak itu Mbak? Atau berhenti begitu Pak Ahok selesai? Harusnya sih itu masih dilakukan ya, kayak di Pulau Seribu kan juga untuk menjadi air bersih kan, itu ada apa namanya? Ya, desalinisasi air laut kan. Terus juga PAM juga membuat tuh yang water wall itu giant wall. Nah, itu juga yang harus kita benahi juga. Mungkin itu sih buat nahan biar air biar Jakarta nggak semakin dalam ya. Tapi kalau yang untuk pengolahan dari air kotor dari air bersih, bahkan sudah sampai air minum, itu sebetulnya sudah dilakukan. Ada beberapa yang saya tahu di kali yang di Jakarta Barat tuh, Moverpick apa gitu, Moverpad apa ya? Iya, itu dari kali yang hitam gitu, itu udah bisa sampai diminum, Mbak. Nah, kalau memang itu bisa dilakukan di semua sumber air, nah itu paling tidak seenggaknya untuk seenggaknya. Cuman kan yang sekarang masih PR kan penyalurannya kan, distribusinya kan. Distribusinya. Ya ke depan sih kita berharap bahkan untuk air, harapan kita ke depan semua pipanisasi yang nanti baru itu sudah bentuknya yang bisa langsung buat air keran diminum. Salurannya kalau perlu langsung diganti. Next sebetulnya gas juga kan bisa seperti itu. Apa Mbak kendalanya itu tidak bisa tuh investornya kah atau pola kerjasamanya atau apa? Sebenarnya itunya dari awalnya, cuman ini kan beberapa dari siapa ini? Nah itu dari keberlangsungan tadi. Jadi kalau beda mungkin beda kebijakan, beda orang. Itu penyakit kita semua ini ya. Betul. Jadi kayaknya kita nggak bisa salahkan yang sekarang, kita nggak bisa salahkan yang kemarin. Mungkin ini udah sejarah dari yang sebelum-sebelumnya kan. Wah. Semua kekusutan ini kan. Tapi kita nggak bisa main nyalahin. Itu udah dari dulu terus pasrah aja. Yang ada udah kita benahin, mau mulai selesainya kapan ya kita harus mulai dari sekarang. Sampah juga seperti itu. Bantar Gebang sudah numpuk. Sekarang sudah ada program RDF, tapi kan dari 8.000 yang setiap hari RDF masuk. Ini yang bisa jadi bahan bakar ya? Bahan bakar. Jadi sebelumnya kan ada yang untuk bisa jadi listrik ya? ITF, tapi kan belum nggak jadi, ke pending. Jadi ya itu juga PR juga. Itu udah berapa gubernur, berapa kali itu akhirnya tidak jadi dengan segala macam mungkin ada pertimbangan-pertimbangan. Baik mungkin belum ada contoh ITF yang berjalan, terus tentang tipping fee waktu itu yang cukup besar, jadi investasi ada, tipping fee ada.
Nah, ternyata ada RDF yang lebih cost-nya lebih murah dan bisa dijual lagi, jadi bisa mendapatkan pendapatan. Ada feedback untuk ini ada feedback. Cuman masalahnya kayak di Bantar Gebang, Mbak, dengan 8.000 ton tiap hari sampah ke sana, yang bisa dikelola diproses sekarang di sana hanya 2.000. Berarti kan masih PR tuh tumpukan di sana sama yang datang. Dan sementara itu terus saja, karena kan sampah paling besar apa, Mbak? Sampah rumah produksi, tangga. sampah rumah tangga? Rumah tangga. Sekarang dengan adanya Pergub 77 ya kalau nggak salah, yang tentang pengolahan sampah, di setiap RW itu kan harus buat bank sampah. Itu sosialisasi terus, kayak kami pun juga ikut membantu mensosialisasikan mengenai bagaimana memilah sampah dari rumah, terus mengurangi sampah dari hulu. Serius sih ya? Kalau nggak salah kan dulu ada dilarang untuk tidak ada tas plastik kalau kita belanja kemana. Mulai, cuman semua sih ini anget-anget ayam aja semua kayaknya nih ya. Iya, sanksinya sama aturan udah dibuat, tinggal urusan mindset, penegakannya, gakumnya gitu kan. Contoh nabun sampah ngebakar, udah nggak boleh. Ya suka-suka dia dong, dia bilang katanya halaman-halaman dia, padahal itu udah nggak boleh dan ada dendanya. Nah, yang sampah ini juga saya lihat sih udah lumayan banyak warga udah melakukan, Mbak. Ada kesadaran lah. Ada dan ada pengurangan kok secara ini sudah mulai berkurang. Misalnya kan yang harus bisa di recycle dia gunakan kembali, atau mungkin dia taruh di bank sampah kayak yang plastik dan lain-lain, itu udah familiar mereka. Bahkan ke minyak jelantah, terus ke dus, kertas bisa dipisahin. Yang PR adalah sampah rumah tangga masih belum semuanya melakukan, misalnya dia bikin composting pakai maggot atau apa, jadi nggak semua dibuang. Dan yang kadang bikin warga itu dimotivasi adalah kita ngelakuin nih, udah dipilah, tapi kok ngangkutnya masih, ini yang jadi udah dinas kan, masih dicampur juga, tapi mereka sudah ada beberapa scheduling, misalnya ada hari apa. Nah, cuman yang jadi permasalahan kembali juga adalah akses ngambil sampah khususnya dari rumah-rumah yang padat penduduk menuju ke tempat penampungan sampah yang sementara, yang antara sama yang akhir. Kita kan kurang tempat. Nah, kadang sampah itu bau itu kan kalau numpuk. Misalnya berapa hari gitu kan dulu. Kalau sampah fresh datang langsung diolah, terus langsung diiniin, terus diangkut, mungkin diolah di mana itu. Jadi ini problemnya transportasinya, tempatnya gitu ya. Tempatnya, mindset. Mungkin pola hidupnya. Terus mereka juga akhirnya insentif buat kita apa dong yang kita ngelakuin gitu kan. Nah, ini kemarin sempat diskusi sama dinas, nanti mereka akan bikin juga pola-polanya ya. Misalnya kita harus apresiasi dong, misalnya warga mungkin, atau nggak usah orang per orang, di satu warga aja di situ, misalnya satu RW gitu, satu RT melakukan seperti apa, apakah dikasih mungkin karung buat pilahnya, terus juga kita harus siapin kendaraan angkut yang memang bisa dipilah. Jadi mereka juga nggak ngerasa sia-sia gitu kan. Ada yang bilang harus ada tempat sampah dulu. Di Jepang nggak ada tempat sampah bersih tuh. Tempat sampah atau tempat pilah itu tergantung dari kitanya memahami atau tidak ya, mau merubah apa enggak. Tapi sejauh ini sih di dapil aku khususnya, setiap aku tanya dan aku minta datanya, sudah ada pengurangan, tapi harusnya bisa di-push lagi. Kalau itu berkurang aja, otomatis yang ke Bantar Gebang akan berkurang. Juga. Dan sekarang di Jakarta kan mau dibuat lagi yang RDF itu. Tapi baru satu tempat tuh di Jakarta Utara. Ya? Oh, di Jakut ya? Jakut. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Itu paling tidak untuk Jakarta Utara, Jakarta Barat. Ini bukan yang pulau sampah itu ya, Mbak? Bukan ya? Bukan. Ini yang di Rorotan kalau nggak salah ya. Daerah Cakung RDF juga. Nah, tapi saya sih kepengen selalu dan kadang nyampain ke teman-teman muda atau pas lagi diskusi sama kampus, kadang ke kampus saya, udah gitu kadang ke teman-teman, ini nggak, coba deh teman-teman juga kasih ide, kasih masukan, atau mungkin ada terobosan-terobosan apa yang bisa membantu mengolah atau mungkin ngepres sampah yang levelnya level RW gitu kan, kelurahan.
Kan anak-anak STM, anak-anak kita kan sebenarnya juga pintar-pintar ya. Kreatif banget Mungkin nggak sih. perlu yang canggih-canggih, tapi yang kita perluin kan yang level kecil, yang nggak perlu lahan skupnya gede. di daerah mereka sendiri lah ya. Saya sempat bilang waktu itu ke dinas, bikin sayembara aja. Itu pasti orang-orang kita banyak yang pintar kok, kampus-kampus juga mau misalnya. Yang mungkin cuma perlu lahan sekian, nggak banyak, tapi bisa ngebantu. Tapi paling penting sih yang kita harus push adalah kesadaran masyarakat untuk milah aja dulu. Karena sekarang perusahaan kan banyak vendor-vendor yang dia memanfaatkan sampah kan. Ya. Kalau ketemu aja antara sampah pilihannya dengan orang yang membutuhkan, pihak yang membutuhkan, itu udah lumayan mengurangi. Supply terus itu kan? Supply terus. Cuman kadang begitu pilihannya harus bagus dan kuotanya harus mumpuni kan. Nah ini harus kesadaran semua pihak sih Mbak. Jadi menurut aku nggak bisa Pemprov doang, nggak bisa masyarakat doang. Dan alhamdulillah saya pada saat kita komunikasi terus sosialisasi ketemu penggiat lingkungan juga. Dan itu ketemu, misalnya ada dari beberapa perusahaan recycle. Akhirnya dia, Mbak minta daerah-daerah mana yang kita bisa bina. Terus sama kampus, sama anak-anak pencinta lingkungan tuh dari kampus waktu itu sempat dari BEM segala macam dia ada program. Saya bilang tolong bantu sosialisasiin aja ke warga. Kalau anak kuliahan atau yang siswa kan beda ya gitu. Tapi harus kayak kerja prakteknya di sana deh. Ya ada KKL-nya di situ lah ya, di wilayah-wilayah yang memang membutuhkan penanganan untuk jadi membantu. Nggak bisa kita andelin PPSU misalnya gitu, ngandelin petugas dasawisma mungkin kan tugasnya beda ya. Beda-beda sih. Ya itulah yang sedikit-sedikit kita coba, tapi mudah-mudahan banyak terobosan-terobosan dari kita berharap juga ya dari dinas juga bisa kerjasama. Dinasnya juga harus lebih ini juga sih ya, lebih proaktif juga untuk melakukan itu. Betul. Supaya masyarakatnya juga punya kesadaran, punya awareness yang cukup untuk itu ya. Kadang kan kita pancing, itu bisa sampah itu bisa menghasilkan rupiah. Tapi terkadang kan seneng itu orang kalau dibilangkan sampah bisa jadi cuan. Cuan, tapi kan pengennya kadang cuannya instan. Jadi begitu berasa kan udah berkilo-kilo misalnya dia tuker kan. Oh ini ya kita bilang harus sabar, dikit-dikit jadi bukit. Kalau mau numpuk sampah berkilo-kilo atau langsung mungkin pengen bisa dapat emas sekilo, wah susah. Kita bilang pelan-pelan juga bersih lingkungannya bersih, sampahnya terolah dengan baik ya. Iya, belum sampah sungai loh. Iya. Kalau lagi hujan. Itu luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada di Jakarta yang saringan sampah untuk kali. Nah itu mengurangi banget Mbak. Kita baru kunjungan minggu kemarin, kalau belum pernah. Lokasinya itu di antara Keramat Jati, Pasar Rebo tuh ya, sama Malenteng Agung. Jadi ke arah Condet tuh, di kali yang Ciliwung di bawah, di situ. Jadi kalau dulu itu di Manggarai kalau lagi hujan ya, semua pasti, kasur semua apa ke situ. Sekarang itu disaring di situ, diolah. Jadi sampai ke kulkas juga bisa dicacah. Jadi kalau ada yang mau buang sekarang nih, mau buang sampah-sampah yang gede banget, tinggal kontak LH, nanti diambil sama LH. Oh, dia lagi. Jadi dari pohon, lemari mungkin, kasur itu kan paling susah tuh. Iya, ini apa namanya? Spring bed ya. Itu masuk dari semua ke alat dari itu, hancur tuh. Segala macam bisa di situ ya. Hancur. Jadi ya, tapi kan itu sampah di kali ya. Dan sampah yang besar. Nah, makanya saya berharap itu bisa dimaksimalin minimal untuk wilayah yang segitu. Ya, masih banyak lah. Sedikit solusi lah ya. Seenggaknya ada titik cerah lah, nggak pesimis terus kita nih lihat ini. Kalau pokoknya ada progres lah. Walaupun juga kita kepengen progresnya langsung nyelesain, tapi ternyata ya masih bertahap lah gitu. Ya, kita minum dulu deh Mbak. Siap. Jadi kalau ngelihat beban Jakarta untuk menjadi kekhususan ini lumayan ini juga ya. Kekhususannya pertama kita harus nyelesain yang masalah-masalah yang sebelumnya mungkin belum optimal, banjir, tambahan lagi yang ini ya, macet, transportasi publik juga udah cukup. Ya kalau transportasi kan sudah kelihatan secara fisikly kan sudah ada. Tapi kan belum LRT. Belum optimal benar. Ya. Kita mau ngubah
orang semuanya, baik itu regulasi pembatasan kendaraan dan lain-lain, kan itu juga harus, transportasi publiknya juga harus memadai dan terintegrasi. Orang kan susah juga yang biasanya naik mobil terus disuruh berganti sementara fasilitasnya tidak sesuai dengan standar, kan susah juga. Kita kan kepengen keluar rumah udah ada akses transportasi sampai dia ke tempat tujuan kan. Nah itu yang saya pun sekarang membiasakan anak-anak sama saya sendiri juga kalau memang bisa pakai transportasi publik ya. Cuman memang kalau pas nggak dapet yang gimana emang masih agak-agak puyeng juga gitu ya. Tapi ya harus dimulai juga sih. Emang kalau ini nanti udah kalau itu soal mindsetnya juga kali ya. Karena kalau di luar kan biasa kita melihat orang jalan cukup jauh untuk menjangkau titik-titik transportasinya. Kalau di sini maunya di depan rumah. Depan rumah langsung nyampe ke tempat yang dia tuju. Sekilo aja dianggap jauh. Pengennya dari depan rumah bener persis. Pengen sampai dulu ada yang minta tiang apa yang buat jaklingko. Jaklingko ya. Di depan rumah. Katanya bisa nggak Bu bantu geser cepet lagi ke tempat mereka yang biasa. Semua aja kita bilang, tapi ya kita bilang ada kajiannya, nggak apa-apa kita sampaikan ke Dishub. Kalau memang ternyata permintaan titik yang awal itu lebih sulit, banyak orang di sini pasti bisa dipindah kok. Ya, tapi nggak bisa sembarangan kita pindah aja semua masang tiang apa buat pemberhentian mah susah gitu. Ya begitulah. Nah ini Mbak, dari berbagai hal tadi itu apa yang Mbak paling temuin di lapangan nih misalnya? Kan kalau dari aturannya oke, misalnya legislatornya dari perda dan sebagainya oke, apa sih yang paling menjadi problem misalnya kan? Apakah itu kalau tadi kan holistik ya, dari mindset warganya juga seperti itu, lalu dari mungkin kebijakannya jadi nggak efektif dan sebagainya. Nah apa yang dilakukan oleh legislator dan eksekutif ini? Kalau yang saya lihat sih kemarin-kemarin kalau terkait sebetulnya apa ya program blueprint atau apapun banyak yang sebenarnya udah ada dari sebelum-sebelumnya lah, tinggal disesuaikan sama kondisi dan ternyata pelaksanaannya yang kurang kan. Selalu di pelaksanaan ya. Karena apa itu Mbak? Itu tadi kalau saya sih ngerasa kayaknya setiap pergantian kepemimpinan itu pasti akan beda-beda tuh. Setiap periode pasti ada pengaruhnya, kecuali memang legowo ya barangkali ya. Makanya kita berharap ke depan nanti pemimpin-pemimpin kita kalau nggak legowo ada sabotase gitu lah Pak? Enggak, kadang-kadang kan suka nggak kepengen apa ya, oh ini ada yang bagus lagi gitu loh. Jadi itu terus ego masing-masing, ego sektoral masing-masing pihak ya, kedinasan itu kadang masih terasa. Jadi misalnya ada lahan, sebenarnya itu lahannya dinas apa, mau dipakai buat misalnya kebersihan, buat mengelola ini, itu nggak bisa nih, harus plus proseduralnya harus bagaimana. Udah gitu akhirnya harus beli anggaran beli lagi misalnya segala macam. Padahal bisa memanfaatkan aset yang ada. Itu sebelum banyak terjadi. Nah kita dorong terus kemarin pada saat Pak PJ ini kita sih ngelihat ada beberapa kebijakan yang lintas dinas ini duduk bareng dan begitu itu diperlukan untuk Jakarta misalnya solutifnya apa harus solutif. Ya? Jadi kalau dulu kan ini nggak bisa, ini kan milik dinas ini, milik BUMD ini gitu. Dengan anggaran yang mungkin kemarin terbatas dan pemanfaatan aset yang banyak yang tidak dimanfaatkan, mungkin belum dimanfaatkan, kenapa tidak digunakan kalau memang itu diperlukan. Nah, cuman kan kadang kalau saya lihat ada beberapa juga yang mentok tuh kadang di aturan. Begitu ada aturannya, harus begini, harus begitu. Nah, kita bilang kalau kita kan maunya udah pakai aja, yang penting ini gitu kan. Ternyata ada aturan-aturan juga yang terkadang harus ini harus diganti, harus bagaimana gitu. Itu juga yang menjadi kendala juga ya. Tapi yang jelas memang harus kalau kita pikir untuk kepentingan masyarakat Jakarta, semua harus duduk bareng, nggak bisa masing-masing ego masing-masing. Udah gitu tidak solutif. Sebenarnya kita kalau mentok tuh pasti ada jalan kok, kita omongin baik-baik. Misalnya ada
mesti turap karena longsor. Oke, saya nggak bisa ngerjain ini karena ini ranahnya siapa, BSWCC misalnya, Kementerian PUPR, Balai Besar Ciliwung, lempar-lemparan tuh. Sedangkan ini, sementara harus diturap. Ini buat nanganin banjir, ini desak, ada takutnya ini longsor lagi. Jadi yang di sini, nanti itu harus bersurat ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat, ini harus dibebasin dulu lahannya sama. Nah yang seperti itu, akhirnya kan kadang-kadang bukan lepas tangan ya, tapi itu memang ranah ini, nanti nunggu. Termasuk terkait tanah, PTSL dan lain-lain tuh. Yang dulu kan ada program PTSL kan. Sekarang masih ada yang ke-pending terkait pemilikan tanah juga gitu. Ini ranahnya BPN sama ini. BPN koordinasinya memang belum terlalu ini ya. Semuanya dari dulu COVID juga begitu kan. Ini ranahnya sebetulnya kan harus dikejar. Makanya kita bilang kalau memang harus itu pemerintah pusat, ya kita kejar dong. Kita dudukin bareng apa nih solusinya untuk itu. Nah, saya nggak ngerti apa dulu atau mungkin ada beberapa tuh yang entah enggan, entah memang prosedurnya seperti apa. Tapi harusnya kan niat kita mau ngebenahin bareng-bareng. Ya, untuk masyarakat lah ya, untuk rakyat. Tapi sekarang udah lumayan kok Mbak. Beberapa ada masalah-masalah di BPN juga open. Kita juga mengeluarkan sertifikat, asal ada yang bertanggung jawab, bla 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 bla. Intinya masyarakat itu perlu informasi. Dan jangan diombang-ambing, dia terus nggak jelas status seperti apa, dikasih tahu juga mereka paham. Pasti kok. Paham ya. Iya, jadi ya itulah. Insya Allah ke depan kalau semuanya mikir untuk kepentingan bersama ya, dan harus begitu Mbak. Plus nanti kita berharap siapapun mau posisi apapun, begitu dia menjabat di satu, nggak usah kepala daerah deh, kepala dinas lah ya. Kepala dinas aja. Kepala dinas ini. Misalnya begitu ini ganti langsung yang itu enggak dikerjain. Pokoknya selama itu bagus, kenapa sih nggak diterusin? Kalau nggak bagus ya kita tinggal dibenahin gitu kan. Kita sempurnakan lah gitu. Tapi bukan yang di drop langsung ada baru lagi, mulai dari awal lagi, padahal kurang lebihnya sama gitu. Cuma namanya doang, ganti-ganti. Ini tingkat keakuannya masih cukup tinggi masing-masing pemimpinnya ya berarti. Apalagi mungkin di level pusat juga sama barangkali, padahal udah ada aturan segala macam tuh. Ya kan udah buat dipangkas biar cepet, tetap juga masih. Berarti ya satu sisi DKJ ini merupakan blessing juga buat Jakarta ya, untuk bisa lebih mandiri misalnya kan, tidak terlalu banyak juga berkaitan ataupun tergantung dengan pemerintah pusat misalnya kan. Di sisi lain begitu, tapi mudah-mudahan ada sebelum ini kita tidak menjadi ibu kota lagi, ya beberapa yang kita harapkan menjadi kekhususan dan juga bisa diberikan kepada Jakarta ya. Misalnya kan kita kekurangan tuh Mbak, gedung-gedung. Memang maksudnya bangunan baik itu buat fasilitas umum kita, mungkin rumah sakit, sekolah, atau mungkin perkantoran. Siapa tahu ada aset-aset pemerintah pusat yang udah nggak dipakai lagi gitu, daripada kita bangun baru. Ya, mestinya bisa dihibahkan. Misalnya gitu kan. Nggak mungkin juga mereka bawa bangunannya ke IKN kan. Semua di sini kan pasti banyak yang kosong misalnya gitu. Kita sih berharap ada beberapa yang penting-penting mungkin yang bisa jadikan aset kita dihibahin, termasuk tadi wewenang-wewenang yang tadinya yang harusnya bisa diserahkan kepada Jakarta secara full untuk bisa dimanfaatkan lagi untuk kepentingan warga Jakarta sih. Harusnya betul-betul bisa diserahkan gitu loh, enggak. Lah berarti dari semua problematika tantangannya sudah dijabarkan tadi. Mau nggak mau kan pasti kita akan ngomong soal pemimpin ini kan, siapa yang memimpin nantinya kan. Kita sudah sedikit lagi nih, sebentar lagi sudah memasukin era pemilihan kepala daerah kan. Berapa bulan lagi. Ya. Kira-kira kalau menurut Mbak Yuka ini pemimpin seperti apa sih yang diperlukan itu? Atau mungkin sinkretis semuanya yang kayak Ahok, kayak Pak Anies, kayak Pak ini semuanya ngumpul gitu? Kalau bisa gitu asik kali ya. Jadi pas lagi perlu tegas. Kalau sedikit slow, ngayom ini gitu itu. Jadi sebetulnya yang mengerti dan mungkin mau mendengar dan peka ya pada permasalahan yang ada di Jakarta. Terus tadi saya bilang yang minimal mencarikan
solusi ya. yang solutif dengan kondisi Jakarta yang sekarang. Selain dia juga harus berwawasan yang global, tapi tidak melupakan lokal dengan budaya dan segala macamnya. Karena kita pengen harapan ke depan kan Jakarta ini jadi kota yang modern, tapi juga tetap berbudaya. Terus juga walaupun mungkin global, perekonomian, mungkin bisnis jadi pusat bisnis internasional, kita berharapnya tidak hanya nasional aja, tetapi juga ada dasar-dasar lokalnya juga kuat. Jadi yang paling penting sih tadi ya, yang enggak, kalau urusan baperan bukan baperan ya, tapi yang jelas dia mau nerusin apa yang baik, yang berkelanjutan, berkesinambungan ya. Terus juga yang memang mau membenahi Jakarta ini dengan segala macam urusan A sampai Z-nya, dari urusan tadi air tanahnya, mungkin polusi. Miniatur Indonesia sih ya Jakarta ini ya. Semuanya ada di sini. Betul. Semua dan berkumpul di. Dan saya berharap sih yang bisa membuat Jakarta ini lebih dikjaya lagi gitu ya, karena dulu dengan Batavia, Jayakarta, itu kan kebanggaan dulu. Sebenarnya pusat-pusat perekonomian tuh awal mual aja di sini dulu kan. Tapi sekarang kok kayak nggak bisa apa-apa di sananya, nggak bisa mengakses secara full gitu kan. Misalnya kita sih berharap yang seperti itu. Pastinya sih kalau masalah komunikasi itu paling penting juga Mbak, yang bisa berkomunikasi sama semua pihak ya. Jadi dia tidak cuman hanya sama masyarakat, tidak hanya mungkin sama nanti sama masyarakatnya oke, sama legislatornya nggak oke. Susah juga kalau ngomong soal perda ya. Iya betul, karena kan kebijakan itu harus dua arah ya. Dari kita harus sama-sama duduk bareng. Jadi juga yang komunikatif, yang sama eksekutifnya juga sama, seluruhnya juga bisa diterima dengan baik. Menurut saya sih kalau itu semuanya nyaman dan itu pasti akan bisa lebih maksimal lagi gitu. Kadang kalau udah keras-kerasan satu sama lain, udah gitu pokoknya. Iya kan, biasanya kan ada itu kubu balai kota, kubu kebon sirih. Nah, padahal ini kan itu satu yang rugi masyarakat Jakarta ini. Betul, jadi nggak ada yang ibaratnya apapun yang masyarakat keluhkan kepada kita, belakang tahu gitu ya, belakang juga sama-sama. Jadi kita carikan solusi untuk sama-sama untuk ngebenahin Jakarta. Jadi yang ke depan sih saya berharap seperti itu. Dia wawasannya juga cukup baik dan mau meneruskan apa yang memang masih belum maksimal di Jakarta. Yang pastinya tegas, taat dengan semua aturan main, karena tadi bilang semua aturan sudah ada, tapi terkadang sudah oke, kadang pelaksanaannya yang tidak bisa apalagi untuk kepentingan masyarakat Jakarta ya. Itu, dan yang jelas nanti next kan pasti aglomerasi. Dia juga harus bisa merangkul semua kepala daerah yang lain, menyangga juga mungkin ke pihak-pihak luar juga barangkali. Kan sekarang kalau cerita global, nggak cerita kita lokal aja. Kerjasama dengan negara-negara sister city. Mana Bangkok atau dengan banyak yang mereka ingin bekerja sama dan bisa saling memanfaatkan. Nah itu juga harus wawasannya juga harus global, seperti itu. Jadi nggak perlu mengandalkan berarti yang ada. Dulu kan mungkin ngandelin event aja kan, event-event mungkin pemerintah pusat, baru kita harus create juga event-event internasional. Mungkin jadi Jakarta ini udah salah satu yang dilirik. Sudah punya JIS kan kita ya? Ada JIS, ada betul. Nanti itu yang harus juga jadi satu concern. Jadi wawasannya juga harus luas. Pergaulannya ibaratnya pergaulan lintas negaranya juga kalau bisa. Jadi dia juga bisa dipercaya untuk investasi masuk juga. Gitu. Luar biasa ini ya yang dipilih nanti ini 2002. Ya berat juga Pak. Ya, berat juga. Dalam berapa bulan ke depan kita masih calon-calonnya masih gelap, semuanya masih lempar-lemparan. Tapi kalau ngomong peka tadi Mbak, itu kan peka ini yang harus peka dengan ini. Ini sensitif juga kan kalau mau ngomong peka itu. Apakah ini gender nih? Perempuan yang lebih peka untuk itu memimpin atau bagaimana nih? Kalau itu sih
tergantung orangnya juga Mbak. Biasanya kalau perempuan memang Lebih ini ya. biasanya lebih peka. Kadang yang nggak kepikiran kita pikirin gitu kan. Kita belum ngomong kita udah ngerasain. Nah, tapi itu juga sebetulnya tidak jaminan, belum menjamin, semuanya tergantung dari orangnya. Tapi saya punya mimpi juga sih, suatu saat apa nanti mimpi Mbak tentang ya, Jakarta suatu ya? saat juga siapa tahu Jakarta juga bisa dipimpin oleh perempuan, belum pernah ya? kan? Iya, belum pernah ya? Belum Kita pernah. Belum pernah. Dan pemimpin-pemimpin perempuan sekarang di daerah-daerah juga cukup banyak ya. Tapi nggak usah cerita kepala daerah Mbak. Masalah kita caleg-calekan aja juga belum semua kok perempuan milih perempuan. Iya, tapi yang sekarang yang paling penting sih kita bagaimana mengedukasi perempuan itu harus memilih minimal pilihannya dia harus tahu siapa. Mau perempuan mau laki-laki ya kan. Jadi nggak asal pilih gitu. Tapi kalau ada perempuan yang hebat, perempuan yang mungkin mumpuni, kenapa enggak? Kayak Mbak Revi ini kan, waduh, luar biasa. Ini nanti siapa tahu nih Pak Yuke nih dicalonkan dari PDIP nih, kita dukung ini. Masih belajar dulu Mbak, masih banyak PR. Banyak PR-nya. Tapi dengan segudang permasalahan yang ada di Jakarta tadi memang butuh effort luar biasa, butuh kepemimpinan yang juga luar biasa ya. Apalagi proses perpindahannya ini kan jujur banyak sekali. Bukan menyisakan, menimbulkan tantangan buat kita semua, baik dari warga Jakarta, legislatornya, eksekutifnya, dan semuanya. Jadi memang menuju ke sana tidak mudah ya. Nggak mudah. Tapi Mbak Yuke tadi kan sudah menyampaikan tentang mimpi tentang Jakarta ke depan seperti apa gitu. Ada pesan nggak Mbak untuk semua stakeholder Jakarta atau apa, baik warganya atau apa, menjelang ini nanti? Kan kita pasti ngomong memilih pemimpin ini. Tadi kan sudah tahu problemnya seperti ini, masalahnya seperti ini, dan pemimpin yang dibutuhkan yang harus seperti ini. Ya, saya sih berharap warga Jakarta jangan pernah ibaratnya jangan pernah ragu untuk terus mendukung apa yang memang sudah dikerjakan oleh stakeholder. Dan peran serta masyarakat itu pasti sangat-sangat diharapkan, lebih khususnya setelah nanti kita pasca ibu kota tidak di Jakarta lagi, saat ini sudah mulai kita jadi daerah khusus Jakarta. Jadi kita berharap peran serta nanti dalam memilih dan lain-lain, termasuk juga mungkin dalam pencalonan. Kita berharap warga masyarakat juga ikut berperan, aktif juga. Kalau misalnya ada masukan-masukan apa, jangan pernah berpikir bahwa kalian atau kita ini warga kecil nggak akan didengar, nggak. Setiap masukan, setiap saran itu, aspirasi itu pasti sangat berguna untuk kita semua. Dan saya berterima kasih juga kepada seluruh stakeholder Jakarta, terus juga Pemprov yang sekarang, terus juga teman-teman legislator, mudah-mudahan ke depan juga kita bisa terus bersinergi dan terus meningkatkan apa yang menjadi pelayanan umum kepada masyarakat Jakarta. Dan nanti pada saat kita memilih pemimpin ke depan, dan setelah nanti terpilih, siapapun itu nanti yang terpilih, itu kita harus dukung secara full untuk Jakarta lebih baik ke depannya. Mungkin dari saya itu. Closing statement-nya luar biasa ya Mbak Yuke nih. Sudah cocok ini untuk maju jadi kandidat kayaknya ya. Kandidat ketua RT. Baiklah Mbak Yuke, terima kasih banyak ini atas kehadirannya ya untuk mencerahkan kita semua tentang problem dan juga tantangan sekaligus solusi untuk DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Oke, Sobat WR Podcast, ngobras kita kali ini, kita akhiri dari Mbak Yurike. Banyak sekali yang dapat kita petik dari beliau, effort beliau yang luar biasa, 3 kali terpilih, itu artinya adalah berhasil memenangkan hati masyarakat Jakarta. Lalu juga pandangan-pandangan Mbak Yuke tentang Jakarta masa depan seperti apa. Satu hal yang pasti bahwa semua harus merasa menjadi bagian dari rumah besar Jakarta ini. Oke Sob, kita akan lanjut lagi untuk edisi Kado Jakarta dengan narasumber yang lain. Dan pasti pantengin terus di WR Podcast untuk ngobras kali ini. Saya Wahyuni Revi, salam Dikdaya.